Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ladies and gentlemen, apa kabar sahabat semua? Semoga sehat saja dan dilancarkan segala urusannya. Dalam episode kali ini akan menceritakan alur film Catch Fighter World Collide 2020. Sebelum cerita dimulai, ayo gerakan janjimu sahabat untuk menekan like, subscribe, dan beri komentar demi perbaikan video berikutnya. Oke sahabat, kita mulai ceritanya. Film ini diawali dari arena pertandingan bela diri campuran antara Des Gibbons, sang legendaris kelas berat ringan yang akan mempertahankan sabuk juaranya yang kelima melawan penantangnya bernama Anderson. Pertarungan sangat seru, hebat dan bersejarah. Reis dan Anderson saling serang, silih berganti. Suatu ketika, tepat di atas mata Reis mengeluarkan darah terkena pukulan Anderson. Saat Reis terkena tendang Anderson, secepat kilat, Reis balik menyerang dengan bogemnya telak mengenai rahang Anderson, membuat Anderson terjatuh. Dengan cepat pula, Anderson berdiri dan pertandingan pun dilanjutkan. Serangan Reis tidak kenal lelah menempel Anderson dengan pukulannya. Namun, Anderson dapat berkelit, bahkan ia dengan leluasa meloncat ke tepi ring lalu menyerang Reis dengan tendangannya telak mengenai wajah Reis. Namun, Reis malah membalas dengan tinjunya telak mengenai rahang Anderson, membuat Anderson jatuh dan tak bisa bangkit lagi. Pertarungan sengit itu dimenangkan oleh Reis, sehingga ia dapat mempertahankan sabuk juara untuk yang kelima kalinya secara berturut-turut. Dengan kemenangan yang kelima kalinya itu, Reis menerima ucapan dan hadiah dari sponsor berupa pelindung gigi, sepatu, dan pistol yang dibuatkan khusus untuk Reis yang bertuliskan Five. Lalu mereka merayakan dengan minum-minum dan berjoget ria. Asik, terus joget. Adegan berikutnya, Reis menggendong bayinya bernama Marcus. Lalu bayi itu diserahkan kepada istrinya bernama Ellie. Kemudian ia berangkat ke tempat latihan. Di tempat latihan, Reis mengalahkan sparring partnernya. Lalu sang pelatih mengucapkan selamat kepada Reis yang dapat mempertahankan gelar kelima kalinya, disambut tepuk tangan rekan-rekannya. Kita beralih pada adegan Mike Ballack, sang promotor bela diri campuran yang sedang berada di sebuah stadion berkapasitas 20.000 penonton bersama Fred asistennya. Ia berencana akan menjalankan pertarungan mempertemukan Reis dengan Randy Stone, juara gulat MMA profesional yang punya fans fanatik. Rencana tersebut ia kemukakan kepada Reggie, manajer Reis. Saat rencananya disampaikan kepada Reggie seperti tak percaya. Reis akan ditandingkan dengan pegulat MMA pertarungan yang tidak nyata. Bahkan Reggie menolak karena akan menjatuhkan harga diri Reis, sang legendaris 5 kali berturut-turut juara bela diri campuran. Mike berharap fans Reis dan Randy Stone memanjari stadion sehingga ia meraih untung banyak. Akhirnya Reggie pun menyetujuinya. Adegan selanjutnya, Reggie memperkenalkan Randy Stone rival tanding berikutnya kepada Reis melalui rekaman. Reis awalnya ogah-ogahan diadukan dengan Randy karena melawan Randy, juara MMA yang bertarungnya tidak nyata. Ia pun mengatakan sambil melihat Randy dalam TV sedang sesumbar. Randy disebut badut oleh Reis. Namun karena didesak oleh manajernya, dengan iming-iming akan mudah mengalahkan Randy dan sebagai hadiahnya, Mike sang sponsor atau promotor akan memberi apa saja kepada Reis. Ellie pun mendukung Reis bertanding dengan Randy. Karena desakan itulah, akhirnya Reis mengiyakan sambil bersulang. Sebelum pertandingan dimulai, Max Black memberi nama pertarungan itu Legend World Collide dan mempromosikan kedua petarungnya.
pertarungan besar dari dua atlet besar dan legendaris. Ray sang legenda bela diri campuran, ternyata sejak usia 15 tahun ia sudah yatim piatu. Kemudian dipertemukan dengan seorang yang bernama Marcus, pelatih bela diri campuran. Pertemuan itu membuat Reyes mengenal dunia bela diri campuran yang digeluti oleh Marcus. Sejak itu, ia dilatih Marcus untuk jadi pria tangguh dan pejuang, sehingga menjadi petinju kelas berat ringan yang legendaris menginspirasi semua orang. Di kubu lainnya, Randy Sutton tak kalah gemerlapnya. Ia adalah petarung MMA legendaris yang menyatukan pertarungan MMA dengan gulat. Sehingga Randy menjelma menjadi petarung MMA yang belum terkalahkan dan menjadi legenda di MMA. Pertarungan itu mendapat tanggapan dari warga. Para pakar pun menjagokan Reyes dengan selisih 10 berbanding 1. Sementara itu, Reyes menanggapi bahwa Randy adalah seorang badut yang menganggap enteng Randy. Bagi Reyes, melawan Randy sama dengan menjalani makan malam. Ia akan menancap garpu dan dia selesai. Tak tanggung-tanggung, Regi pun menganggap pertarungan Reyes dan Randy adalah pertarungan akting dan gulat palsu. Adegan berikutnya, Reyes dan Randy bertemu di sebuah gedung. Terjadi adu urat saraf, saling ledek dan berujung saling dorong dan hampir berkelahi. Untung, kedua ofisial masing-masing bisa melerainya. Adu saraf pun berlanjut saat mereka telekonferensi. Reyes tetap menganggap pada Randy bahwa pertarungan yang akan dilakukan adalah nyata, bukan seperti dalam MMA, membuat Randy marah. Sementara Randy kekeh akan mampu menjatuhkan Reyes dengan cara mencabut gigi Reyes dari pantatnya. Acara telekonferensi pun berantakan karena Reyes dan Randy tak bisa menahan emosi. Akhirnya, acara Legend World Collide terselenggara. Pertarungan besar antara dua legend dari atlet yang berbeda, Reyes dan Randy. Tak pelak lagi, stadion yang kapasitasnya 20.000 disesaki penonton dari dua kubu. Sebelum pertandingan, Reyes melakukan latihan terakhirnya. Saat datang Max, Reyes menganggap enteng Randy dan akan segera menjatuhkan si badut Randy. Max meminta pada Reyes untuk tidak secepat-cepat menjauhkan Randy agar penonton tidak kecewa. Tiba pada acara pertarungan, Reyes masuk ke arena disambut riuh penonton termasuk istrinya Ellie dan manajernya Regi. Saat akan mulai bertarung, Reyes melontarkan hinaannya pada Randy. Di awal pertarungan, Randy menyerang, Reyes berkelit, mengejek dan beberapa kali pukulan Reyes bersarang ke wajah Randy. Sesaat kemudian, Reyes secara bertubi-tubi menghajar Randy di akhir tendangan sampai Randy terjatuh. Randy bangkit lalu menyerang Reyes. Randy memeluk alat gulat ke tubuh Reyes, membuat Reyes tak berdaya sampai Reyes terjatuh. Namun, dalam satu kesempatan, Reyes dapat memukul wajah Randy sehingga Randy terlepas dari dekapannya. Kesempatan berikutnya adalah milik Randy yang dapat membanting Reyes ke kanvas, namun Reyes masih kuat dan bertarung kembali. Namun pada kesempatan berikutnya, dengan telak, Randy menghajar wajah Reyes sampai terjatuh KO. Randy girang karena dapat membuktikan omongannya bahwa dirinya akan bisa menjatuhkan Reyes. Sementara penonton seolah tak percaya Reyes bisa dikalahkan oleh Randy. Reyes pun seolah tak percaya ia dapat dikalahkan Randy. Ia duduk di kanvas sambil menangis. Makanya bos, jangan sombong, jangan sok jagoan. Ingat di atas langit masih ada langit. Oke, kembali. Dengan kekalahan itu membuat Reyes sedih. Ia masih tak percaya bahwa dirinya akan kalah KO oleh Randy. Reyes semakin sedih karena di internet viral dirinya dijadikan meme oleh warga netizen.
Cerita selanjutnya, dalam sesi wawancara di sebuah televisi, Reis mengatakan bahwa dirinya belum tersingkir dan kapanpun akan bertanding lagi. Menurut Stephen, itu tidak mungkin dilakukan, karena Reis posisinya sudah digantikan oleh orang lain. Hal ini membuat Reis kaget, lalu Reis langsung menanyakan ke manajernya Regi. Reis menerima penjelasan dari Regi bahwa Reis dikeluarkan dari film Jack Thorne karena Reis sudah tidak juara lagi. Reis meminta kepada Regi agar secepatnya diadu ulang lagi dirinya dengan Randy Stone. Regi pun kemudian langsung mendatangi Matt Black, sang promotor, untuk meminta pertarungan ulang antara Reis dengan Randy Stone. Jawab Black mengejutkan Regi karena Randy sudah naik ke kelas berat dan akan ditarungkan dengan Ferguson. Mac hanya bisa menawarkan pertarungan Reis melawan Nate Moore atau tidak sama sekali. Ketika Reis mengatakan kepada Marcus pelatihnya bahwa dirinya akan bertarung dengan Nate Moore, Marcus mencegahnya. Nate Moore bertarung tidak dikenal, namun ia sangat berbahaya. Ia buas. Pada pertarungan terakhirnya, ia mengalahkan lawannya dengan merusak orbital orang lain sampai lawannya pensiun jadi petarung. Marcus mengatakan bahwa Reis tidak diizinkan untuk bertarung melawan Nate Moore. Namun Reis kekeh ingin bertarung dengan Nate Moore. Reis akan berangkat ke LA bersama Tony Khan, pelatih barunya. Adegan berikutnya, Reis latihan dengan keras dilatih oleh Tony Khan. Reis dengan penuh semangat berlatih untuk membentuk berat badan yang ideal. Karena latihannya sangat berat mengakibatkan ia terjatuh, namun ia bangkit lagi. Di tempat latihan, Reis bertemu dengan Marcus yang membawa petarung kelas ringan dan mendapat juara. Reis dan Marcus hanya terdiam. Was kind enough to make this fight a catch. Just hammering him against Cage. Reese is getting absolutely pummeled. Nightmarish. I wouldn't call that kind, Bobby. Look at the sun. Saat tiba pertandingan, Reis kehilangan berat badan dan bertanding dengan Nate Moore yang bertubuh besar ditonton Randy Stone. Selama pertandingan, Randy Stone melontarkan kata-kata ejekan kepada Reis. Sedangkan dalam pertarungan itu, Reis tak berdaya melawan Nate Moore sampai ia KO terkapar pukulan sang gorila. Dalam sesi wawancara di atas ring, Reis dengan nada sedih mengatakan akan mengundurkan diri dari arena petarung karena sudah tidak yang terbaik lagi. Kisah selanjutnya, pasca Reis pensiun dari arena tarung, istrinya Ellie menyambut gembira dan Ellie mengajak Reis untuk bertani. Cerita selanjutnya, Reis kaget saat mau mengambil uang di bank, ternyata uang depositonya sudah habis. Reis sedih saat mengatakan kepada istrinya bahwa ia hasil dari arena taruhannya sudah tidak tersisa sedikit pun. Kemudian dengan berat hati ia menjual sabuk tinjunya. Pindah ke adegan lain. Regi mendatangi rumah Reis membawa kabar bahwa Reis bisa bertarung ulang dengan Randy dalam beberapa minggu ke depan. Reis menjawab bahwa dirinya telah mengundurkan diri dari arena tarung. Namun Regi memaksa kepada Reis untuk menghadapi tarung ulang. Namun Reis tetap menolak, lalu ia beranjak meninggalkan Regi. Di dalam rumah, Ellie memberi semangat pada Reis untuk kembali ke arena tarung menghadapi Randy. Dengan berbekal motivasi dari istrinya, Reis akhirnya menyanggupi dan siap bertanding ulang dengan Randy.
Kembali ke Reggie. Ia sedang meyakinkan pada Mike bahwa Reigns bersedia menghadapi tarung ulang dengan Randy. Mike telah memutuskan pertandingan berikutnya, Randy melawan Nightmare dan akan diumumkan beberapa saat kemudian. Reggie terus mendesak Mike agar pertandingan berikutnya Reigns menghadapi Randy. Mike tak mengubrisnya, lalu ia meninggalkan Reggie untuk ke ruangan wawancara televisi. Reggie lemas karena usulannya tidak diterima Mike. Dalam wawancara, Mike tidak disangka mengumumkan bahwa pertarungan berikutnya adalah pertarungan antara Randy Orton dengan Reigns. Disambut gembira oleh Reggie sambil berjoget ria. Joget lagi, asik. Langkah pertama yang dilakukan oleh Reigns dalam mempersiapkan diri melawan Randy, Reigns mendatangi Marcus dan meminta pendapatnya. Ternyata Gayung bersambut, Marcus pun menyetujuinya. Maka sejak itu Reigns kembali dilatih Marcus. Marcus mengadakan sparring partner Reigns dengan seorang pegulat. Di sela-sela latihan, Marcus memberi saran agar menghadapi Randy, Reigns harus bertarung teknis. Sementara di kubu Randy, sesumbar akan mengalahkan kembali Reigns dengan menjatuhkan penis Reigns ke kanvas. Di kubu Reigns, Marcus memberi semangat bahwa Reigns adalah seniman bela diri. I know what I did wrong. I'll beat you at everything, all right? I'll beat you on the No ground. more jokes. I'm stepping in there serious, ready to be charitable, but let's just talk. That's all you have for this fight. Fucking spelling bee. I'm better than you, Reese. Beat you in jiu-jitsu, I'll beat you in chess, checkers. Sebelum pertandingan dimulai, Marcus memberi semangat kembali pada Reigns untuk tidak menganggap enteng lawan. Di arena pertarungan, penonton riuh menyambut sang juara Randy Orton yang berjalan dengan penuh kesombongan menuju arena pertandingan. Para komentator pun meragukan Reigns akan bisa mengalahkan Randy. Pertarungan Randy versus Reigns yang akan digelar 5 ronde dalam 5 menit pun dimulai. Reese sprints at him and immediately. But Randy counters with a great Superman punch. Reese is really moving well. He's displaying great head movement. But Randy counters with a great Superman punch. If we'll see the champion from the past. Di awal pertarungan, Reigns langsung menyerang Randy dengan memukul tubuh Randy, diselingi tinjuan mendarat ke tubuh Randy. Bahkan, Reigns pun mampu mengangkat tubuh Randy sampai jatuh ke kanvas. Lalu Reigns menindih Randy sambil melepaskan pukulan. Beberapa saat kemudian, Randy berhasil lepas dari cengkaman Reigns. Randy berdiri, lalu terjadi baku hantam yang sangat seru. Pada sebuah kesempatan, keadaan berubah. Randy sekarang dapat mendesak Reigns di sudut ring dan menjatuhkan Reigns. Dengan secepat kilat, Randy menindih Reigns sambil melontarkan pukulan ke tubuh Reigns, membuat Reigns terluka dan terdampar di kanvas. Reigns benar-benar tertekan. Serangan Randy dalam kesempatan berikutnya, Randy dapat mengunci leher Reigns. Komentator dan para penonton menganggap Reigns akan tamat. Dan 20 detik lagi, Randy akan mengalahkan Reigns dengan kuncinya. Namun terselamatkan oleh bell break. Saat break kedua, pelatih memberikan saran kepada petarungnya masing-masing. Dan ronde kedua pun dimulai. Reigns kembali terpojok, dicengkram pukulan Randy bertubi-tubi di sudut ring. Lalu Randy dapat mengangkat Reigns. Di pinggir pagar, Randy berlanjut menghajar habis-habisan Reigns yang sudah kewalahan menahan gempuran Randy. Diakhiri cengkeraman Randy menunduk persis mengenai mata Reigns sampai terjatuh. They will definitely get a point deducted for the head. As he should. Dokter pertandingan pun naik ke atas ring memeriksa kondisi mata Reigns. Tim dokter menyarankan kepada Reigns untuk menghentikan pertandingan karena mata Reigns bengkak dan menutup pandangannya. Namun Reigns menolak dan bertekad melanjutkan pertarungan. Sementara itu, Randy sudah merasa di atas angin dan akan memenangkan pertandingan.
Akhirnya pertandingan pun dimulai. Reigns kembali menjadi bulan-bulanan Randy dengan pukulannya. Marcus pun berteriak agar Reigns tetap memukul. Dalam kondisi mata kirinya yang bengkak, Reigns tetap bertahan. Namun Reigns kembali dihajar habis-habisan Randy. Saat Reigns terdesak, diselamatkan kembali oleh bell break ketiga. Saat break ronde ketiga, pelatih Randy agar secepatnya menjatuhkan Reigns. Randy pun berujar akan menghancurkan selangkangan Reigns dan mencopot kepalanya. Di sudut lain, Marcus menyarankan kepada Reigns untuk memberhentikan pertarungannya. Marcus takut mata Reigns buta, namun Reigns menolak. Akhirnya Marcus pun menyetujui untuk melanjutkan pertarungan dengan memberi motivasi agar Reigns bisa menghabisi Randy. Sementara di tribun penonton, Ellie menyaksikan dengan harap cemas, air matanya pun keluar. Ronde ketiga pun dimulai. Reigns bertarung dengan teknis, memukul, lalu mundur dan berputar-putar seperti yang disarankan Marcus. Namun karena matanya bengkak, membuat penglihatannya Reigns kabur. Ia pun tersudut kembali menahan gempuran Randy. Dalam ketidakberdayaan itu, Marcus berteriak kepada Reigns, kalau tidak bisa menunjukkan sesuatu, maka menyerahlah Reigns. Reigns tetap tersudut, namun dalam suatu kesempatan, ia dapat mengunci kepala Randy. Dengan sisa tenaganya, Reigns mengunci kepala Randy. Namun Randy yang kuat itu mengangkat tubuh Reigns sambil kepalanya dikunci oleh Reigns. Lalu mereka terjatuh. Dengan cepat, Reigns menerkam leher Randy dan mengunci sekuat tenaga. Randy juga sekuat tenaga berusaha untuk melepaskan kunci Reigns. Semakin Randy berusaha melepaskan kuncian, semakin kuat Reigns menguncinya. Dan akhirnya, Randy pun lemas terkulai. Pertarungan yang seru itu dimenangkan oleh Reigns, sang legenda petarung bela diri campuran. So proud of you. So proud of you, brother. Congratulations. Despair from 2 devastating losses in a row. This man. Ellie, Marcus, dan Reggie menyambut kemenangan dengan sorak riang. Tak percaya seorang Reigns yang sudah beberapa kali terkapar dapat mengalahkan sang pegulat profesional atlet mantan petarung MMA. Sesaat kemudian Reigns dinobatkan sebagai juara petarung kelas berat dunia, disambut sukacita oleh istri dan kubu Reigns. Dengan jatuhnya Randy oleh Reigns, maka tamatlah film Cage Fighter ini. Terima kasih Anda telah menonton sampai selesai. Hikmah yang terkandung dalam film ini, jangan menganggap enteng lawan yang mengakibatkan kita lengah. Fokus berjuang pada apa yang sedang kita kerjakan dengan penuh optimis adalah kunci keberhasilan. Salam sukses. Cheerio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.